Kemudian kita membahas lagi sistem satuan. Jadi ada dua jenis sistem satuannya, ada SI dan imperial. SI ini digunakan secara luas di dunia, di hampir semua negara pakai SI. Dan ada imperial yang sudah jarang digunakan kecuali di Amerika Serikat. Ada 4 besaran dasar di sini, ada panjang, waktu, masa, dan gaya. Kalau panjang dalam SI dinyatakan dalam meter, kalau imperial foot, ada juga yard, ada mil. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau waktu sama ya, sekon, detik. Kalau massa dalam SI dinyatakan dalam kilogram, bukan gram ya, tapi kilogram. Jadi gram itu adalah turunan dari kilogram. Jadi dasarnya itu kilogram dulu. Lalu gaya itu Newton dalam SI ya. Jadi ini adalah satuan turunan dari kilogram, meter, dan sekon. Sementara kalau dalam imperial, massa dinyatakan dalam slug, ini juga satuan turunan ya. Dan dalam imperial, gaya dinyatakan sebagai pound. Kemudian hubungan antara satuan imperial dan satuan SI dapat kita lihat pada tabel konversi berikut ya. Di sini saya tampilkan dulu hubungan antara beberapa satuan panjang imperial, misalkan 1 feet itu sama dengan 12 inci dan 1 mil itu sama dengan 5.280 feet. Ya memang tidak bulat ya seperti SI, kan selalu kelipatan 10 atau 1000 ya. Kalau imperial tidak. Lalu di sini ada hubungannya antara feet dengan SI meter ya, di mana 1 feet itu sama dengan 0,3048 meter, sementara 1 inci itu 24,5 mm, berarti sekitar 2,45 cm ya. Lalu 1 mil itu sama dengan 1609,33 meter atau 1,6 km kira-kira. Kemudian massa 1 slug itu sama dengan 14,59 kg. Sementara gaya 1 pound itu sama dengan 4,448 Newton. Nah, ini ada beberapa prefix atau awalan dalam satuan SI. Mungkin beberapa saudara sudah familiar dengan prefix ini ya. Yang pertama di sini ada tera, singkatannya T ya, T besar. Ini adalah perkalian 10 pangkat 12 atau 1 triliun. Misal, saudara mungkin udah sering lihat kalau ada hard disk atau SSD yang ukurannya 1 terabyte misalkan. Nah, itu artinya dalam hard disk tersebut bisa memuat data sebesar 1 triliun byte gitu. Lalu ada giga, giga itu singkatan atau awalan untuk menyatakan perkalian 10 pangkat 9 atau 1 miliar ya. Simbolnya G besar. Jadi kalau ada flash disk ukurannya 32 GB berarti 32 miliar byte gitu. Dan selanjutnya ada mega 10 pangkat 6 atau 1 juta. Lihat di sini simbolnya M besar. Kalau kilo 10 pangkat 3 ya, 1000. Ini malah sudah sering dipakai dalam menu-menu makanan ya. Kalau kita ke kafe atau ke restoran itu udah banyak disingkat pakai K. Misal es jeruk 5K berarti 5000 gitu ya. Itu singkatan dari 1000. Lalu pilih M kecil. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang atas itu pengali, yang di bawah itu dibagi ya. Makanya di sini ada 0,10 pangkat min 3 atau seper 1000 kalau mili. Di bawahnya ada mikro atau seper 1 juta ya, 10 pangkat min 6. Di bawahnya lagi yang lebih kecil ada 10 pangkat min 9 atau nano. Nah, nano ini mungkin saudara-saudara sering dengar istilah nanoteknologi atau nanomaterial. Itu artinya material-material atau zat-zat yang ukuran partikelnya 1 atau dalam skala nanometer ya, 10 pangkat min 9 meter. Paling kecil lagi ada pico. Ini 10 pangkat min 12 atau seper 1 triliun. Dalam penggunaan simbol satuan SI ada beberapa aturannya, tapi di sini saya tampilkan dua saja ya. Satuan yang berasal dari perkalian beberapa satuan ditulis dengan tanda titik
Ini maksudnya tanda perkalian ya, sebagai pemisah antar satuan. Contohnya, Newton itu sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Nah, kalinya di sini saya tampilkan sebagai tanda titik. Kenapa tidak X? Kan bisa kan kalau kita nulis perkalian itu dengan tanda X atau tanda silang kan? Nah, karena nanti ada beberapa simbol aljabar atau apa namanya diagram kartesius ya. Koordinatnya kan ada X dengan Y. Jadi supaya tidak tertukar antara perkalian silang X dengan variabel X atau dengan sumbu X. Jadi saya ganti dengan titik di sini. Kemudian bisa juga membedakan antara meter sekon dengan milisekon. Seperti yang tadi saya lihatkan di slide sebelumnya ada prefiks mili kan M kecil. Jadi kalau M dengan S seperti ini artinya milisekon. Kalau M titik S artinya meter kali sekon ya. Jadi harap diperhatikan baik-baik. Yang kedua, tanda pangkat pada suatu satuan merujuk pada satuan yang dimaksud dan prefiksnya. Contoh, ada milimeter kuadrat. Milimeter kuadrat itu tentu dikalikan ke kedua-duanya ya, milimeter kali milimeter. Bukan mili kali meter gitu. Jadi maksudnya kalau ada prefiks, satuan yang berprefiks dikuadratkan, itu pengkuadratannya ini berlaku ke dua-duanya, seperti itu. Nah, ada pembulatan, ini mungkin sudah diajarkan di SD ya. Jadi saya harap ini tidak ada yang bingung lagi. Angka desimal itu dapat dibulatkan. Udah tahu kan angka desimal itu seperti apa ya? Maksudnya angka yang di belakang koma pada pecahan desimal. Contohnya ini. Nah, aturannya itu ada angka 5 atau lebih dapat dibulatkan menjadi satu angka di depannya. Sementara angka yang kurang dari 5 dapat dibulatkan jadi 0 atau diabaikan. Ada contoh 4,5617 itu bisa kita bulatkan jadi 4,56. Sementara 1,32701 di sini kita bulatkan ke depan menjadi 1,33. Pak, kenapa harus dua angka di belakang koma? Nah, ini cuman kesepakatan saja ya. Kalau saya biasanya membatasi jawaban-jawaban yang diajukan itu dua angka di belakang koma cukup ya. Kalau satu angka di belakang koma itu terlalu besar nanti faktor kesalahannya. Sementara kalau terlalu panjang kurang bermakna juga. Jadi saya batasi cukup dua angka di belakang koma. Jadi kalau nanti saudara-saudara menghitung jawaban didapatkan hasil akhirnya 4 angka di belakang koma atau mungkin lebih panjang 7 angka di belakang koma, tidak perlu dicantumkan semua. Cukup 2 angka di belakang koma. Dengan aturan perlihatkan pembulatannya. Misalkan jawaban akhirnya ini 4,56, tapi saudara nanti buat 4,55, entah karena kesalahan pembulatan atau kesalahan perhitungan. Nah, itu nilainya berbeda ya. Nilai jawabannya nanti akan berbeda.